Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Titus 2 ayat 1, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Saudara yang terkasih, agar tumbuh sehat dan berkembang dengan baik, maka tubuh jasmani kita memerlukan makanan yang sehat. Definisi atau pengertian makanan sehat adalah makanan yang memiliki kandungan gizi yang seimbang atau mengandung serat dan zat-zat yang diperlukan tubuh tentunya. Menu makanan sehat seharusnya kaya akan unsur zat gizi seperti karbo, protein, mineral, vitamin, dan sedikit lemak tak jenuh atau lebih tepatnya disingkat dengan nama 4 sehat, 5 sempurna. Ya, demikian juga manusia rohani kita, saudara, memerlukan makanan rohani yang sehat juga. Ada tertulis dalam Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanan rohani itu berupa firman Tuhan, keintiman personal atau hubungan pribadi dengan Tuhan. Selain itu, keintiman korporat atau hubungan dengan Tuhan secara berjemaat, persekutuan, melalui ibadah dan juga ajaran yang sehat tentunya. Dan jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi secara seimbang, maka manusia rohani kita tidak dapat bertumbuh dengan baik dan sehat. Apakah ada ajaran yang tidak sehat? Banyak sekali, saudara. Ajaran yang tidak sehat adalah ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran Injil Kristus. Sekalipun kita menjadi Kristen selama bertahun-tahun, jika ajaran yang kita terima adalah ajaran yang tidak sehat, maka kerohanian kita akan tetap jalan di tempat. Kerohanian kita akan tetap kerdil, tidak akan bertumbuh. Sedikit saja mengalami masalah, sedikit saja mengalami kesulitan, kesukaran, iman mudah sekali goyah, langsung salahkan Tuhan dan mengatakan Tuhan tidak adil dan sebagainya. Mengapa? Karena mereka sering mendengar ajaran yang tidak sehat, yang mengatakan bahwa pengikut Tuhan itu, yang ikut Tuhan itu pasti terbebas dari masalah. Saudara, Tuhan tidak berjanji demikian, tapi Tuhan menjanjikan pertolongan, Tuhan menjanjikan kelepasan, Tuhan menjanjikan jalan keluar untuk setiap masalah
yang kita alami. Pemazmur menulis dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ajaran tidak sehat lain mengatakan bahwa mengikut Tuhan itu tidak perlu membayar harga. Firman Tuhan berkata dalam Matius 16 ayat 14, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itu jelas sekali bahwa mengikut Tuhan itu ada harga yang harus dikorbankan. Segala keinginan daging kita juga harus disalibkan. Kita harus keluar dari comfort zone kita dan taat mengikuti kehendak Tuhan, saudara. Karena itu ingatlah, ajaran yang membawa kita nyaman meninabobokan kita adalah penghambat utama menuju kedewasaan iman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur puji Tuhan karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk terima ajaran yang sehat. Janji Tuhan itu selalu tepat. Janji Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Kami yakin dan percaya hari ini Tuhan ingin mengingatkan, menegur, mengajar kami supaya kami mengingat benar bahwa pertolongan, kelepasan, jalan keluar itu berasal dari Tuhan dan Tuhan yang sanggup melakukannya, sehingga kami punya pengharapan. Kami bukan menyalahkan keadaan, kami bukan menyalahkan diri sendiri dan juga menyalahkan Tuhan, tetapi kami mau kembali kepada ketaatan sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika Tuhan izinkan berbagai cabaran, tantangan sebagai ujian dalam hidup rohani kami, maka kami yakin dan percaya itu akan membawa kepada kedewasaan iman kami. Ya Tuhan, Engkau tidak menjanjikan bahwa semua perjalanan hidup kami aman, nyaman, berada di comfort zone. Tetapi sebaliknya, dalam segala keadaan Engkau Allah Tuhan yang menyertai kami. Engkau Allah Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru hari demi hari, dan juga jalan keluar dari setiap ujian yang kami alami. Kami percaya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang melepaskan kami, Tuhan juga yang sanggup memulihkan setiap kami. Puji, hormat, kemuliaan bagi Allah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Tiap hari ku melihat dan hatiku merasakan betapa berharganya Kau di dalam hidupku. Tak dapat ku menyelami segala perbuatanmu, betapa besar kasih-Mu di dalam hidupku. Yesus, peganglah erat tanganku, ku tak dapat jalan sendiri. Pertolonganku hanya datang dari Engkau. Yesus, berjalanlah bersamaku selamanya.
Asra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Dan kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.